hijab itu adalah pakaian khusus ya, pakaian khas manusia-manusia padang gurun atau manusia-manusia yang hidup di padang pasir. Tidak peduli apa agamanya, apa kepercayaannya, tidak beragama sekalipun, tidak percaya Tuhan sekalipun, mungkin menyembah batu, menyembah berhala dan segala macam, pakaiannya semua sama, yaitu berjubah panjang tangan sampai menyapu lantai ya, pakai baju panjang, kemudian dia menutup kepalanya dengan kerudung atau disebut hijab. Kemudian ada yang bercadar, ada yang cuma matanya kelihatan ya. Itu semua berasalnya dari daerah-daerah, negara-negara yang merupakan padang gurun. Jadi sebenarnya hijab itu bukan ajaran agama. Baik, katanya hijab bukan dari ajaran agama. Subhanallah, seolah-olah orang ini ahli sejarah. Sampai-sampai orang ini mengatakan hijab bukan ajaran agama. Yang pertama. Yang kemudian kedua tadi dikatakan bahwa hijab itu datang dari gurun. Mau dia beragama atau tidak, maka itu awal mula dari hijab dan itu menjadi kebiasaan atau adat orang gurun ya ikhwan. Subhanallah. Baik, kita akan jawab apa yang kemudian dituduhkan oleh orang ini terkait apa itu hijab, dan kita akan ketahui dengan baik dan kita akan ketahui dengan benar bagaimana perempuan-perempuan sebelum risalah Islam itu datang. Kami memiliki buku yang berjudul Al-Mar'atu fil Jahiliyah, perempuan di zaman jahiliyah. Jadi perempuan sebelum datang risalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Bagaimana pakaiannya, kemudian bagaimana stylenya, kita akan jabarkan di sini agar ibu ini tidak salah paham dan tidak merendahkan hijab itu sendiri. Ya, wah. Kalau misalkan kita melihat, bahkan ada dalam bukunya Al-Haqiqatul Kamilah an Hijabil Mar'atil Muslimah. Kita akan ketahui betul di sana bagaimana keadaan masyarakat jahiliyah. Hadza halul mar'ati fa kaifa kana ziyuha. Beginilah kondisi wanita pada zaman jahiliyah atau sebelum datang risalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Fa kaifa kana? Bagaimana pakaiannya? Baik. Al-haqiqatu inna ziyal mar'ati fil jahiliyati kana ziyan basitan yunasibu basatatal hayati wa badawataha. Sebenarnya pakaian wanita pada zaman jahiliyah ya, sebelum risalah Islam datang, itu pakaiannya simple, biasa, sederhana. Ini dari segi pakaian ya ikhwah, belum dari seperti perhiasan. Kalau perhiasan jelas masyarakat jahiliyah terkenal dengan tabarruj. Mereka menampakkan perhiasannya begitu sangat luar biasa, ditampakkan agar orang-orang tahu bahwa dirinya kaya raya dan sebagainya. Disebut dengan tabarruj jahiliyah. Tetapi dari segi pakaian mereka biasa, sederhana, dan mereka memiliki pakaian yang simple sebetulnya ya ikhwah. Kemudian, wa kanatin nisa'u 'adatan yughattina ru'usahunna bi khimarin jam'i khimarin wa huwa al-ghita'u was-satir tamna'u asy-syamsa wal atribata wa yusdilunaha wara'a zuhurihinna. Dan perempuan menutup kepalanya ya dengan kain, ru'usahunna bi khimarin jam'i khimar ya, atau yang disebut dengan khimar, jam'i khimarin itu jamaknya dari kata khimar. Wahal ghita'u was-satir tamna'u asy-syamsa. Dan khimar itu yang di atas di sini tamna'u asy-syamsa untuk mencegah dari teriknya matahari, wal atribata dan debu, wa yusdilunaha wara'a zuhurihinna, kemudian menutupinya ke daerah belakang. Ya, jadi ke sini, bukan ke depan ya ikhwah. Jadi ke belakang. Nah, selanjutnya di sini titik poinnya yang harus kita pahami. Walam takul al-azraru qad turi'at ba'd, fa kanat thiyabuhu maftuhatan li asfal as-sadri kashifatan an juz'in kabirin min sajjin likay tatamakkana al-mar'atu min irda'i atfaliha bi suhulatin. Nah, tetapi si khimar tersebut atau pakaian tersebut, kain tersebut tidak menutupi bagian depannya ya ikhwah. Hanya saja yang ditutupi itu bagian belakangnya. Ini kebanyakan perempuan jahiliyah seperti itu, sehingga rambutnya kemudian kelihatan, kemudian mohon maaf, bagian depannya itu tampak kelihatan ya ikhwah. Jadi si kain tersebut itu dikebelakangkan, tidak lantas dikedepankan ya ikhwah. Nah, kemudian tatamakkana al-mar'atu min irda'i atfaliha bisuhulatin, sehingga ketika ada anaknya kemudian menyusui itu sangat mudah karena memang bagian depannya itu tidak tertutup ya ikhwah. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau misalkan pakaian yang semacam ini yang dikenakan oleh orang-orang jahiliyah atau sebelum datangnya risalah Islam adalah adat
adalah kebiasaan atau disebut dengan budaya Timur Tengah, pertanyaannya adalah apakah sama hijab tersebut dipakai oleh perempuan-perempuan muslimah saat ini? Apakah sama hijab yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah atau sebelum datang risalah Islam dengan hijab yang dipakai oleh muslimah pada saat ini? Maka jawabannya tidak sama. Artinya apa? Hijab yang dipakai oleh umat muslimah atau perempuan-perempuan muslimah itu bukan berdasarkan karena budaya Arab ya ikhwah, bukan berdasarkan budaya dari Timur Tengah ya ikhwah. Tidak. Karena kalau misalkan umat Islam mengadopsi dari Timur Tengah, maka bagian depannya itu harus terbuka, kemudian terlihat, mohon maaf, terlihat dadanya, kemudian pakaiannya itu kebelakangkan saja, tidak kedepankan atas kemudian. Maka itu sangat keliru luar biasa. Dan pertanyaannya sekarang adalah dari siapa perintah hijab ini yang dikenakan oleh perempuan-perempuan muslimah? Maka kita akan melihat ayat Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, perhatikan di sini. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah perempuan-perempuan muslimah untuk menutup kain kerudungnya ke dadanya, ke depannya, ke dadanya. Nah, ikhwillah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa tidak sama antara pakaian yang dikenakan oleh masyarakat jahiliyah atau di Timur Tengah dengan perintah agama, dengan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat muslimah. Maka salah betul kalau misalkan umat Islam itu mengadopsi dari Timur Tengah atau mengadopsi dari budayanya jahiliyah sebelum datang risalah Islam itu. Salah besar, karena tidak sesuai antara hijab yang dikenakan oleh orang jahiliyah dengan hijab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan-perempuan muslimah. Maka sejatinya hijab ini bukan adat, hijab ini bukan kebiasaan dari orang-orang jahiliyah atau Timur Tengah, tetapi hijab ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan kita melihat perempuan-perempuan jahiliyah, itu pakaiannya tidak seperti apa yang kemudian dipakai oleh muslimah yang kemudian mengelurkan kerudungnya ke dadanya sehingga bagian depannya tidak terlihat ya ikhwah. Baik, itu poin pertama yang harus dipahami. Kita akan langsung ke poin berikutnya ya. Kita putar videonya, silakan. Rambut itu bagi wanita Kristen itu bukan aurat. Karena Tuhan memberikan rambut yang indah untuk wanita, seperti rambut saya ini ya, indah ya. Itu adalah mahkota untuk wanita yang bisa membedakan mana wanita, mana pria. Gitu. Ya, jadi memang Tuhan mengaruniakan rambut yang indah itu, ya, kepada wanita itu untuk hiasan wanita, sebagai mahkotanya wanita. Makanya kita lihat Hawa itu juga tidak berhijab waktu diciptakan, ya. Dan Tuhan waktu dia diciptakan langsung kasih dia hijab, nih pakai hijabnya enggak kan? Enggak. Tapi Hawa diberikan rambut yang sangat-sangat indah. Baik, katanya Hawa tidak berhijab ketika diciptakan. Subhanallah. Ini hebat kami, lucu juga ya ikhwah. Kenapa? Karena ketika Hawa diciptakan, Hawa tidak memakai busana sehelai pun. Kalau misalkan andai kata ibu ini mengikuti Hawa karena tidak berhijab, mohon maaf, Hawa tidak hanya tidak berhijab saja, tetapi Hawa di sini tidak memakai busana sewaktu diciptakan. Jadi itu sangat keliru, luar biasa. Baik, kemudian kata ibu ini rambut itu adalah mahkota untuk perempuan dan bisa terurai, kemudian terlihat dan lain sebagainya untuk membedakan perempuan dan laki-laki. Mohon maaf, laki-laki juga ada yang rambutnya panjang. Bagaimana cara membedakannya? Tetapi sepanjang apapun laki-laki rambutnya, laki-laki tidak berhijab. Artinya apa? Untuk membedakan laki-laki dan perempuan bukan karena rambutnya, tetapi karena hijabnya. Alhamdulillah, silakan saja. Karena itu ajaran ibu tidak memakai hijab dan lain sebagainya, kami tidak ada komen sedikit pun. Akan tetapi kalau misalkan sudah membawa hijab, kemudian dikatakan bahwa hijab itu adalah kebiasaan orang Arab atau hijab itu adalah budaya Arab Timur Tengah, mohon maaf, hijab sebelum datang risalah Islam dengan hijab yang dikenakan oleh umat muslimah pada waktu sekarang ini itu berbeda. Karena hijab yang dikenakan oleh muslimah pada waktu ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi informasi untuk kita semua. Jika video kami bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.